Adapun sesungguhnya pertolongan kita ialah datang dari Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Ya, salam. Tahun baru, semuanya boleh tersenyum lah. Tahun baru tujuan tahun baru. Ya, kita patut bersyukur pada Tuhan karena kasih-Nya, karena penyertaannya. Tuhan kalau kita masuk di tahun yang baru, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Akhirnya belum terwujud di tahun yang baru dan melangkah yang pasti bersama Tuhan. Karena kita akan tahu ke depan harapan ada bersama dengan Tuhan. Dan di dalam Tuhan janjinya ya dan amin terjadi kesemuanya. Kita berdiri untuk mendengarkan pujian bersama Tuhan.
di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Dan bersyukur ya Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Kami boleh berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami memasuki tahun yang baru, biarlah hari ini ya Tuhan Yesus. Kami boleh beroleh hidup yang baru, semangat yang baru, cinta yang baru yang daripada Engkau ya Yesus. Sehingga kami boleh berada di tempat ini. Dan percaya Tuhan, segala mujizat yang boleh terjadi atas hidup kami ya Yesus. Biarlah kami jangan menoleh ke belakangnya itu, tapi kami tetap memandang ke depan karena harapan kami bersama-sama dengan Engkau yang baru. Kami percaya mujizat masih ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah di tempat ini Tuhan Yesus kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, penyertaan yang daripada kami berada di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kamu hadir bersama-sama. Setiap pergumulan hidup kami ya Tuhan, kami taruh di dalam tangan kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau yang akan memberikan kekuatan kepada kami, mampu mengatasi permasalahan kami. Apa yang kami sembah di dalam Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sedang jemaat yang sakit, kami serahkan di dalam tangan kasih Yesus. Pulihkan mereka, sembuhkan mereka daripada sakit penyakit Yesus. Biarlah Tuhan kesempatan yang akan datang, mereka juga boleh ada bersama-sama kami memuji memuliakan yang kami. Untuk sidang jemaatmu yang hari ini belum bersama-sama dengan kami, Tuhan kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Yesus. Biarlah Tuhan mereka boleh mengingat akan Engkau. Mereka tetap mengucap syukur karena Engkau yang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus karena tempat ini. Dan mohon pengampunan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Ampuni kami, layakan kami. Kuduskan kami biarlah kami boleh ambil bagian dari ibadah ini. Kami percaya Roh-Mu menyurati kami. Dan Roh-Mu turun atas kami Tuhan Yesus. Kami buka hati kami juga Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan oleh kami. Biarlah Tuhan melalui firman kami boleh diubahkan, kami boleh perbaharui hidup kami Tuhan Yesus, dan kami boleh tahu apa yang Tuhan mau dan kehendak dalam hidup kami untuk hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah Tuhan kami memberikan hikmat Tuhan untuk boleh menyampaikan firman. Anak-anak sekolah minggu juga yang akan daripada pastor Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang takut akan masa depan dan kesehatan mereka juga kami taruh ke dalam tangan kasih Yesus. Karena anak-anak ini ke depan akan menjadi penerus Indonesia yang untuk pemuda remaja di tempat ini juga Tuhan kami bawa ke dalam tangan kasih Yesus. Biarlah mereka juga benar-benar mengindahkan Engkau, mengandalkan Engkau dalam hidup mereka Yesus. Terima kasih Tuhan berkati pemuda di tempat ini Yesus. Kami yang melayani hari ini Tuhan, berikan nikmat Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh. Tuhan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan boleh berakhir di dalam tangan kasih. Inilah doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya masih tetap berdiri, yang tidak kuat boleh duduk. Kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini satu ayat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama. Boleh ditampilkan Ulangan 31 ayat 6. Ya, sudah ada, kita akan membuka surat kita bersama-sama. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gentar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Berbahagialah bagi Bapak Ibu yang membaca firman Tuhan, akan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Itulah berlaku firman Tuhan yang baik. Ya, silakan duduk.
Satu, dua, tiga. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mati kita, berikan kesejukan kepada kita. Karena Tuhan kita dengan pujian Dia seperti hari. Dia seperti hari yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir.
Saya sekali lagi mau mengucapkan selamat tahun baru kepada kita semua. Ya, berharap keadaan kita semakin hari semakin baik. Tahun ini lebih baik dari tahun kemarin dalam segala hal. Dan terima kasih untuk dukungan doa dari Bapak Ibu sekalian, persiapan jemaat. Ini semua masih rasa lelah gitu ya, capek. 2 minggu di Bengkulu sampai ke Jakarta itu Sabtu, hari Minggunya pelayanan, pagi tanggal 1 itu hampir sepanjang malam, boleh dikatakan tidak tidur itu ya. Ya, jam 3 sudah harus berangkat kembali ke Kalimantan. Jadi dari tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, pagi-pagi tanggal 6 jam 5 udah setengah 5 udah bangun, jam 6 berangkat menuju Pontianak, dan kemarin sore sekitar jam 5-an ya baru sampai rumah karena kelamaan menunggu bagasi ya, maksudnya nunggu barang keluar dari pesawatnya begitu ya. Puji Tuhan, capeknya masih terasa ini ya. 3 hari full tidak kemana-mana, ke kebun gitu ya, dari pagi sampai sore, besoknya berangkat lagi pagi, pulangnya sore lagi, berangkat lagi ya, paginya pulang sore. Sekalipun tidak ikut menebas gitu ya, saya udah coba menebas beberapa pohon, aduh susah gitu ya, karena udah lama nggak turun gunung. Jalan juga berapa kali saya harus berhenti karena napas begitu ya. Bapak Ibu, ya itulah suasana di perkampungan, tapi saya sungguh bersyukur karena saya menikmati suasana itu. Capeknya hari ini, dan mudah-mudahan rasa capeknya berangsur-angsur pulih begitu ya, maksudnya hilang dan kondisi pulih. Saya mengajak kepada setiap sidang jemaat untuk membuka firman Tuhan. Saya mau menekankan sekali lagi tentang ayat ini ya. Untuk sepanjang tahun ini kita akan membahas tentang perjalanan kehidupan kita. Kita harus meyakini bahwa masa depan kita, masa depan keluarga kita dalam segala aspek hidup ini akan semakin baik. Amin. Amin. Oleh karenanya, mari kita membaca Yeremia pasal 29 ayatnya ke-11. Di sini juga terpampang begitu ya. Dengan kita baca sajalah ya dari depan. 1, 2, iya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yehuda dan bangsa Israel pada waktu itu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik.
Mereka menjadi bangsa tawanan. Ya, bangsa yang ditaklukkan, bangsa yang dikalahkan oleh Babel. Jadi mereka berada dalam suasana atau keadaan yang tidak baik-baik. Ya. Keadaan yang tidak baik-baik itu juga ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Dengan keadaan seperti itu, berharap bangsa Yehuda ini menjadi bangsa yang mampu mengoreksi diri, mengevaluasi diri, dan kembali hidup dengan mengandalkan Tuhan, dengan sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Ya, sekalipun berada di dalam pembuangan, berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, bukan berarti keadaan mereka akan terus seperti itu. Menjadi bangsa taklukan, menjadi bangsa yang dikuasai oleh bangsa lain. Karena ada Tuhan yang hadir dalam kehidupan bangsa itu, karena mereka hidup dalam rancangan Tuhan sebagai umat Tuhan, maka sekali waktu pada masanya mereka akan menjadi bangsa yang dipulihkan. Dari bangsa yang terpuruk menjadi bangsa yang baik-baik. Dari bangsa yang tidak berdaya menjadi bangsa yang berkuasa. Karena Tuhan, Bapak Ibu. Memang tidak mudah selama 70 tahun ada di Babel. Tapi ada masanya. Mereka akan keluar dari bangsa itu dan menjadi bangsa yang berjaya. Jadi apa yang terjadi atas bangsa Yehuda itu juga karena kita sebagai orang beriman akan terjadi atas diri kita. Amin. Atas keluarga kita, ya, atas gereja kita, atas bangsa kita. Asalkan Bapak Ibu dan saya tetap percaya, meyakini, mengimani bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang berada dalam pilihan Tuhan, sebagai pribadi atau keluarga yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka Tuhanlah yang berotoritas penuh atas hidup kita. Amin. Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita. Karenanya pagi ini saya memberi tema kepada kita sekalian, ya, masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang berjaya. Karenanya kita akan masuk kepada pengertian masa depan yang cerah itu apa sih? Masa depan yang cerah itu adalah masa depan yang baik dibandingkan hari ini, dibandingkan kemarin, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahwa keadaan hari-hari ke depan sepanjang tahun ini dan di tahun-tahun yang akan datang, keadaan Bapak Ibu, keadaan kita, keadaan keluarga kita dalam segala hal akan selalu baik-baik saja. Amin. Dan bukankah itu harapan kita semua? Harapan banyak orang. Kayaknya mulai dari anak-anak kalau ditanya, kalau besar mau jadi apa? Kalau dia sudah bisa menjawab, dia sudah sekolah dari TK masuk ke SD, kelas 1, kelas 2, selalu jawabannya ingin jadi dokter. Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana perjuangan untuk jadi dokter. Dari segi perjuangannya, dari segi dananya. Kalau mau ditanya jadi apa? Jadi polisi, jadi tentara, jadi guru, jadi pengusaha, jadi orang yang banyak duitnya. Itu anak kecil menginginkan dengan profesi yang disebutkan tadi, keadaan mereka akan baik-baik. Orang tua, orang dewasa juga masih punya mimpi, punya harapan, punya keinginan bahwa segala sesuatunya itu akan baik.
baik-baik saja. Dan untuk mendapatkan sesuatu yang baik, Bapak Ibu, masa depan yang cerah, masa depan yang baik, harus ada dan hanya, penekanannya, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, masa depan yang cerah berarti masa depan yang baik. Tentu sekali lagi Bapak Ibu dan saya, kita semua sedang jemaat menginginkan masa depan yang baik. Kalau ada di antara kita menginginkan masa depannya bukan masa yang baik, masa depan yang baik, dengan gak usah ke gereja. Kenapa? Karena mempermalukan nama Tuhan. Ya. Yang kedua, dari segi pengertian, masa depan yang cerah itu adalah masa depan yang penuh pengharapan. Jadi harapan-harapannya itu akan terwujud. Harapan-harapannya itu akan terbukti. Harapan-harapannya itu akan menjadi sebuah kenyataan. Karenanya bermimpilah. Karenanya bercita-citalah. Karenanya berjuanglah. Jadi apa yang Bapak Ibu dan saya, apa yang remaja pemuda lakukan hari ini, yang dibuat hari ini, yang dikerjakan hari ini akan berdampak pada masa yang akan datang. Seperti apa yang kita kerjakan hari ini, hasilnya akan terlihat pada masa-masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu dan saya, kita semua tidak pernah bermimpi, kita tidak bercita-cita, kita tidak punya harapan dalam hidup ini, maka kehidupan itu akan biasa saja. Dengan kata lain, tidak ada perubahan yang lebih baik. Jadi melihat kehidupan ini, ya udahlah, terserah mau seperti apa, bagaimana, saya jalani saja. Orang-orang yang seperti ini jangan pernah berharap ke depan akan lebih baik. Jadi apa yang Bapak Ibu inginkan, kita inginkan, yang kita harapkan, diperjuangkan dari sekarang ini. Amin. Saya ulang, seperti apa harapan kita ke depan, perjuangkanlah mulai dari sekarang ini. Karena kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita tidak berjalan, tidak berusaha sendiri. Ya, orang yang tidak di dalam Tuhan, mereka berusaha sedemikian rupa, bersaing sedemikian rupa, melakukan sedemikian rupa. Mereka tidak di dalam Tuhan, berhasil. Apalagi kita yang ada di dalam Tuhan. Memang untuk memulai sesuatu yang baik itu tidak mudah, Bapak Ibu. Memulai sesuatu, mengerjakan sesuatu yang baik untuk masa yang akan datang penuh dengan pengorbanan, perjuangan, tantangan, dana, doa, air mata, dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin. Kita yang membesarkan anak-anak kita, kita yang menyekolahkan anak-anak kita, kita yang berusaha sedemikian rupa, tidak mudah. Apa yang kita ingin nikmati hari ini, apa yang ingin kita miliki hari ini, mau tidak mau kita tunda dulu untuk sementara waktu demi anak-anak kita, demi masa depan kita. Kalau Bapak Ibu sudah berjuang sedemikian rupa, sudah bekerja dengan sedemikian rupa, berusaha, maka percayalah, Tuhan tidak akan pernah tutup mata bagi kita. Amin. Kita akan melihat hasilnya. Saya melihat ada satu hamba Tuhan
yang juga menjadi contoh, menjadi teladan dalam kehidupan saya. Dialah yang mengarahkan, dialah yang membimbing, dialah yang memberitahu, dialah yang memotivasi, dialah yang memberikan kesempatan bagi saya untuk pelayanan. Sebelum saya sekolah teologi, pelayanan bersama sekalipun terbatas beberapa bulan. Setelah saya kuliah dan mulai praktek saat liburan kampus, saya mengadakan mission trip dan saya pelayanan bersama-sama. Kemarin saat menuju bandara dari kampung halaman, kita berbicara sepanjang jalan, di tempat makan, di bandara sambil ngopi, kita bicara banyak ya mengenai masa-masa yang lalu dan yang sekarang ini. Mentor yang mementori saya dalam pelayanan, sekalipun beliau tinggal di pedesaan, tapi cara berpikirnya luar biasa menurut saya. Maka setiap saya pulang, saya pasti singgah, saya pasti mampir, saya pasti main. Tidak lama, sebentar saya datang ke rumah. Ya, bagaimana dia berjuang, Bapak Ibu, ya, untuk menyekolahkan anaknya, menguliahkan anaknya. Tidak mudah, tapi 2 anaknya kuliah di Jakarta. Dan 2 anaknya yang kuliah di Jakarta, yang menempuh pendidikan di Jakarta, selesai dan bekerja di tempat yang baik, bekerja di tempat yang bergaji tinggi. Ini bukti bagaimana masa depan dari orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, tidak akan pernah dibuat suram. Amin. Banyak orang juga yang menyekolahkan anaknya di Jakarta, di Jogja, di Bandung, dari Kalimantan sana, di Surabaya. Gagal. Kenapa gagal? Orang tuanya mungkin tidak beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekedar percaya kepada Tuhan. Tidak melangkah dengan iman, tidak berjuang dengan iman. Lupa bahwa kehidupan ini dimanapun ada tantangan, ada hal yang ingin membelokkan arah kehidupan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bicara masa depan yang cerah itu adalah masa depan yang penuh harapan. Amin. Karena kalau penuh harapan, perjuangkan dan terus berjuang. Dari sekarang, jangan nunggu besok. Jangan nunggu saya sudah dewasa, nunggu saya pemuda, nunggu saya kuliah bagi yang remaja. Dari sekarang, bukan nanti. Kita orang tua juga begitu. Amin. Kita terus berjuang, terus berusaha. Sekalipun hari ini belum kita lihat hasilnya. Percayalah sekali lagi. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, pastilah terwujud. Amin. Siapa di antara kita yang saat ini berusaha bekerja, memikirkan, merancang sesuatu, lalu ke depannya mau amburadul? Ada? Saya ulang, ada di antara kita yang hari ini berjuang, berharap, lalu nanti ke depannya hancur lebur? Ada. Kalau ada yang seperti itu, kita nggak mau doakan Bapak Ibu. Karena dia mengharapkan kehancuran, mengharapkan kegagalan, mengharapkan kekacauan. Karena dibuat dari sekarang. Jangan, Bapak Ibu, sekali lagi, sidang jemaat. Sesuatu yang baik harus kita perjuangkan. Sekali lagi, kita ada kesempatan kerjakan itu. Karena masa depan kita adalah masa depan yang cerah. Amin.
bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, apa yang kita harapkan saat ini tidak akan menjadi sia-sia. Apalagi masa depan yang penuh masa depan yang cerah itu, yaitu masa depan yang diberkati Tuhan. Ini saya masuk ke dalam pengertian Bapak Ibu. Apa itu masa depan yang cerah? Masa depan yang diberkati Tuhan. Bangsa Yehuda itu ada di Babel. Melalui Yeremia Tuhan berpesan, nanti Bapak Ibu baca itu. Ke depan akan lebih baik. Sekarang sekalipun mengalami keadaan yang sulit, tidak berdaya, jalani, hadapi, kerjakan apa yang harus dikerjakan. Karena keadaan yang sekarang pun tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Amin. Apalagi ke depan. Jadi kalau tahun lalu Bapak Ibu ada yang belum bisa kita raih, belum kita dapat, harapan itu, keinginan itu, bukan berarti Bapak Ibu dan saya harus mundur. Bukan berarti Bapak Ibu udahlah, memang ini udah nasib lalu menyerah. Tidak. Tetap dan tetap berharap pada Tuhan. Alasannya apa sih Bapak Ibu dan saya memiliki masa depan yang cerah, masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang diberkati Tuhan? Alasannya yang pertama, karena Tuhan yang berjanji Bapak Ibu. Masih di sini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan. Siapa Tuhan Bapak Ibu? Siapa Tuhan saya? Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib demi keselamatan Bapak Ibu dan saya. Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan selalu ingat akan janjinya. Tapi manusia ada yang pura-pura lupa. Ada yang lupa. Ada yang sengaja dilupakan. Tapi ada juga yang memang harus diingatkan. Kenapa lupa? Saya bilang ya Bapak Ibu, manusia suka lupa. Manusia pura-pura lupa. Dia ingat tapi pura-pura lupa. Sehingga janjinya terabaikan. Tapi kalau Tuhan ratusan tahun yang lampau pun Tuhan ingat janji nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Dalam banyak hal, mulai dari kelahiran sampai kematian, itu di atas 500 tahun. Dan sejarah perjalanan kehidupan bangsa itu. Makanya bangsa itu tetap eksis sampai hari ini. Karena janji Tuhan. Kita kan tidak lama ini Bapak Ibu. Usia manusia paling lama berapa katanya? 70 tahun. Sesudahnya Panjang. Sesudahnya apa katanya? Penderitaan dan kesusahan. Jalannya udah mulai susah. Kalau di atas 70 tahun, tidurnya udah mulai susah. Itu kan susah juga itu Bapak Ibu. Ya. Makannya sudah mulai susah. Pendengarannya sudah mulai susah. Perasaannya sudah mulai susah. Banyak susahnya. Tapi kalau usia muda,
Nggak ada susahnya kelihatannya. Ya, sekalipun pulsa masih dikasih orang tua. Habis minta lagi, habis minta lagi. Nah Bapak Ibu, maksud saya, karena Tuhan yang berjanji, maka Tuhan yang akan menepati. Janji orang saja Bapak Ibu harapkan dia tepati, apalagi ini janji itu karena Tuhan yang berjanji tentang masa depan kita, masa depan anak-anak kita, masa depan gereja ini, maka Bapak Ibu dan saya, Bapak Ibu dan saya harus menerima apa yang ada sekarang ini, mensyukurinya, dan terus berpengharapan. Amin. Bagaimana mungkin Pak Pendeta? Tidak hanya Bapak Ibu, saya juga, kita semua sama-sama mengimani janji Tuhan itu berlaku atas hidup kita. Amin. Apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini? Sidang jemaat kerjakan hari ini. Pikirkan hari ini. Ingat akan janji itu bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan membela kita. Tuhan memberkati kita. Tadi di bacaan kita Ulangan pasal 6 kalau tidak salah Pak sih. Pasal 31 ayat 6. Coba tayangkan lagi. Ulangan 31 ayat 6. Itu bicara janji Tuhan. Sebab aku ini mengetahui, maaf, ini bukan Yeremia ya, ini masih Yeremia. Sorry. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Boleh ditayangkan? Gak muncul ya. Coba Pak Apris tolong baca nih Pak. Katanya di atas dari Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. sebentar. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini ayat bacaan hampir sama dengan renungan kita tanggal 31. Betul? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kita ini kalau diperhadapkan dengan tantangan, sedikit saja udah mulai nyerah. Ada tantangan sedikit saja udah mulai mundur. Sedikit saja tantangan udah mulai menyerah. Sedikit saja tantangan udah mulai mengeluh. Sedikit saja tantangan mundur. Jangan. Makanya Tuhan berkata apa dari Pak Apris? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena kita ini sering tidak kuat, sering tidak teguh akan janji-janji Tuhan. Lanjutannya, Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Mereka itu adalah musuhnya bangsa Israel waktu itu. Orang-orang yang ada sekitar perjalanan menuju tanah perjanjian. Kita sering takut. Kita sering gemetar. Jangan. Orang boleh takut, orang boleh gemetar. Kita jangan. Amin. Karena janji Tuhan tadi. Lanjut. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Allah kita yang berjalan bersama dengan kita. Ya Bapak Ibu, alasan bahwa masa depan yang cerah dalam hidup kita karena kita diberikan janji oleh Tuhan. Yang kedua, Tuhan sebagai pengendali. Apa Bapak Ibu? Kenapa kita punya masa depan yang cerah? Karena Tuhan sebagai pengendali. Bapak Ibu menonton TV. Kalau dulu kan manual ya, pakai tekan. Zaman dulu lebih sehat orang Bapak Ibu. TV jarak dari sini ke Pak Randy
Jadi mau nonton pindah channel, mau kecilin suara, besarin suara, volume, harus datang ke TV-nya, betul? Dari tempat duduk berdiri, tangan bekerja, sehat Bapak Ibu. Ada energi yang keluar. Kalau sekarang kan apa? Duduk, TV-nya di sana, kita tinggal mencet nih. Mau nonton TV, channel apa, tekan dari sini. Mau dibesarin, tekan juga dari sini. Mau nonton YouTube, tinggal ubah dari TV ke YouTube. Ya kan gitu ya Bapak Ibu. Kita yang mengendalikan TV itu. Bapak Ibu yang mengendalikan handphone. Apa memang handphone yang mahal, yang kurang mahal? Ya, handphonenya yang mengendalikan kita Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul, Pak, berebut antara stasiun supaya Bapak Ibu dan saya nonton stasiun TV maksudnya. Enggak. Handphone tiba-tiba Facebook, tiba-tiba Twitter, tiba-tiba Instagram. Semua tergantung kepada apa? Kita yang mengendalikannya, Bapak Ibu. Amin. Mobil juga begitu. Pak Indra yang bisa nyetir, Pak Apris yang bisa nyetir forklift ya. Itu forklift lebih banyak lagi ya Pak Apris ya. Itu ngangkat-ngangkat, jalan mundur, maju, mindahin. Yang mengendalikan forkliftnya biarpun hebat canggih, ya tetap orang. Nah ini kita bicara Tuhan pengendali hidup kita. Jadi Tuhan tahu seperti apa dan bagaimana kita. Kekurangan kita, kelemahan kita, dosa kita, perjuangan kita, mau salah arah kita, Tuhan kendalikan. Tuhan ingatkan, kalau Tuhan sudah ingatkan, jangan maju terus. Jangan nyelonong terus. Kalau Tuhan mengingatkan, itu bagian dari pengendalian Tuhan. Amin. Tuhan yang mengendalikan. Ada orang yang mau jahat terhadap kita, ada orang yang mau merugikan terhadap kita, ada orang yang mau menjebak kita, ada orang yang mau berbuat jahat terhadap kita. Tuhan juga yang mengendalikan semuanya. Dari mau berbuat jahat menjadi tidak berbuat jahat. Dari yang akan merugikan kita, Tuhan buat supaya tidak merugikan kita. Tuhan ingatkan kita lewat orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita nggak mau diingatkan, salah siapa Bapak Ibu? Salah Tuhan atau salah kita? Saya nonton di Facebook atau di YouTube itu, ya. Itu orang di halaman rumah lagi beraktivitas, ada yang di pagar, ada yang berjalan di ujung sana, di halaman rumah. Tiba-tiba itu mobil masuk. Kenapa mobil itu masuk halaman dan hampir mencelakakan orang? Karena mobilnya mungkin susah dikendalikan, remnya mungkin bolong kan? Apa namanya? Bolong pula. Ya, gak diinjak, gak mau berhenti, nyolong terus. Yang sakit kalau mobil itu yang masuk halaman itu, yang sakit kalau seandainya teriak itu mobil, karena mobil itu benda mati, ya udah. Nabrak tembok, diam aja kan dia. Tapi kalau orang salah jalan, nggak mau dikendalikan, terus aja. Yang berteriak bukan hanya dia nantinya, tapi orang-orang di sekitarnya yang mengasihinya. Ikut susah dibuatnya, ikut menderita dibuatnya, ikut memikirkannya. Ada orang-orang di sekitarnya mengasihi dia. Makanya jangan salah jalan, jangan sampai nggak mau dikendalikan Tuhan.
Tuhan sebagai pengendali kita. Kita ikut saja, amin. Tuhan bilang ke kiri, ke kiri. Tuhan bilang ke kanan, ke kanan. Tuhan bilang lurus, lurus. Tuhan bilang mundur, mundur. Jangan Tuhan bilang mundur, kita jalan terus. Tuhan bilang kita belok ke kanan, kita belok ke kiri. Udah tahu salah, masih kita buat juga. Ya, Bapak Ibu, kalau orang itu tidak mau dikendalikan Tuhan, sulit. Pak, kan Bang pengendali. Kita ini bukan robot, amin. Kita punya hati, punya pikiran, punya perasaan. Yang Tuhan inginkan hati, pikiran, dan perasaan kita satu arah, satu posisi dengan Tuhan. Jadi, kenapa kita harus meyakini bahwa masa depan kita sepanjang tahun ini adalah tahun yang cerah dalam hidup kita, yang baik, yang penuh harapan, diberkati Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan yang menjanjikan. Yang kedua, karena Dia, Tuhan, pengendalinya. Nah, bagaimana respon Bapak Ibu terhadap janji Tuhan, terhadap pengendalian yang daripada Tuhan? Jangan putus asa. Halo. Jangan putus asa. Bapak Ibu, ini kesaksian sedikit. Saya mencoba bertanam sawit, tapi tidak punya pengetahuan, Bapak Ibu. Seharusnya saya harus belajar dulu. Karena saya di sini tidak mengerjakan secara langsung, lalu di sekitaran kami juga baru mulai berkebun juga, bukan perusahaan dan lain sebagainya. Kita main tanam. Yang penting bibit sawitnya tumbuh. Ternyata rupanya ada prosesnya. Mulai dari penanaman, pemupukan, pupuk apa saja yang harus dimulai. Waktu memulainya pakai pupuk apa saja. Ada rupanya. Saya baru tahu kemarin dari orang yang berpengalaman. Dia sengaja datang ke rumah karena udah sekian puluh tahun tidak ketemu. Seminggu dia panen itu minimal 5 ton. Seminggu, 2 minggu 5 ton minimal. Saya melihat kebun saya, Pak. Sekian jumlah batangnya dengan sekian hasilnya gak seimbang, jauh benar. Rasanya gimana sih Bapak Ibu? Tapi saya gak putus asa. Tanam lagi lah. Ya. Belum kelihatan hasilnya. Tanam lagi. Wah. Berharap karena kita bersama dengan Tuhan. Akan jauh lebih baik ke depan. Yang penting dijalani. Kadang-kadang kita mendidik anak juga nggak mudah ya, Bapak Ibu. Semua kita di sini yang bapak-bapak, ibu-ibu, ya cuma ibu-ibunya sih yang beranak, kita kan enggak, gitu ya. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, kita punya tanggung jawab untuk membesarkan apa? Membesarkan anak kita, menyekolahkan anak kita. Nggak mudah Bapak Ibu, berapa duit yang harus dikeluarkan tiap bulan? Pak, belum lagi macetnya di jalan. Saya kalau datang ke tempat Pak Apris itu ya, nggak tahu sekarang Bu Ratmi jalanannya udah lancar atau enggak itu pagi. Makin macet, coba ngantar Naldo macet,
nggak jualan, ya. Jemput, Naldo, macet lagi, panas-panas ya Bu Ratmi ya. Pak Yohanes nih anak yang kuliah berapa orang tadinya Pak Yohanes? 2, tinggal 1 ya. Enak gak nguliahin anak Pak Yohanes? Wah, enak gak enak? Gak enak. Ya kan maksudnya harus sediakan uangnya kan? Tiap semester harus bayar. Kita yang baru kuliah anaknya. Pak Yohanes sudah 2 yang tamat ya. 1. Yang 1 kerja. 1 udah berkeluarga, yang 1 baru mau mulai. Saya semester, Debbie itu semester 4, mana Debbie? Masuk semester 4. Untungnya di negeri Debbie kuliah. Ya. Tapi sempat cemas juga, was-was Debbie-nya. Bapak sanggup bayar nggak sih? Ada nggak sih uangnya? Pak Indra baru masuk, udah sekian harus bayar semester, tiba-tiba udah mau semester lagi kan? Ngerasa nih Bapak Ibu. Makanya orang bilang gak usah banyak-banyak. Ya, ada lagi yang bilang gak usah kuliah, yang penting tahu cara hidup aja lah. Pintar cari duit. Ya. Nanti Bapak Ibu dan saya masih ada 3 ini. Berjuang satu-satu. Kamu dah Bapak Ibu. Tapi jangan putus asa. Amin. Amin. Termasuk mendidik anak. Anak juga ada yang mau nurut. Ada anak yang ngelawan. Ada anak yang maunya sendiri. Sejauh ini sih saya perhatikan anak-anak dari jemaat dan termasuk anak saya sih sampai hari ini Bapak Ibu ya. Baik-baik aja saya lihat ya. Berharap ke depan semua baik-baik saja. Amin. Sekali lagi, kalau ketemu tantangan, kesulitan dalam mendidik anak, menyekolahkan anak, berusaha, jangan putus asa. Termasuk warung, yang punya warung ini. Ini ada Ibu Ratmi, ada Ibu Yeti kurang sehat ya. Lalu ada Ibu Deborah, saingannya kan banyak, betul ya? Udah buka lagi sekitar. Pendapatan menurun, maunya udah ganti saja profesi yang lain. Saat ada tantangan seperti itu, maju saja. Amin. Ya, kalau tadi sehari dapat 100.000, sekarang hanya 50.000, 25.000, jalani. Amin. Yang penting masih bisa beli beras. Kalau keuntungan 25.000 kan udah berapa liter beras habis? 2 liter beras. Nggak mungkin 2 liter beras itu habis dalam waktu sehari. Ya masa? Berarti masih ada untuk seminggu depan, yang penting kita bisa makan, minum. Amin. Sedikit-sedikit berjuang. Ya. Tetap bersyukur. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Nah, kalau saya lihat kebun saya, tuh kapan ya ada hasilnya? Kapan ya bisa menghasilkan kayak orang lain? Orang lain mainan ton, kita usia begini belum ada tonan. Secara manusia mainnya begitu Bapak. Segala syukur Tuhan, makasih Pak. Kenapa Pak Yohanes? Iya, jangan dipikirin. Ya, sama aja kalau kita ngasih tapi kita pikirin kan berarti nggak ikhlas. Beli, udah beli aja sama aja. Itu kerjaan, udah kerjain aja. Ya makanya Pak Yohanes saya, aduh ini ya. Rencana Tuhan. Ya bersyukur aja. Iya, syukurin aja. Kalau Tuhan yang izinkan gimana ya?
Dia bersyukur. Ya, Kayak Yohanes ya. Iya. Yohanes itu saudara Tuhan kita. dia bersyukur. Amin. Amin. Diomelin, dimarahin. Demi kebaikan kita harus bersyukur, jangan ambil hati. Bahwa itu sesuatu yang baik. Makasih Tuhan, hari ini saya dimarahin, hari ini saya diomelin. Demi kebaikan kita, apa-apa, amin. Amin. Jangan besar apa namanya itu. Oh, terlalu besar perasaan, main perasaan. Jadi kehilangan damai suka cita. Jalani, ya, jalani seperti aktivitas biasa aja. Sebelum buka warungnya, tokonya, sebelum dipajang, berdoa dulu ya, Bu Ratmi ya. Dalam nama Tuhan Yesus, ini warung diberkati Tuhan. Ini warung diberkati Tuhan. 2-3 jam ke depan ada yang pesan kopi. Ya, Ibu Deborah ya. Layani yang pesan dengan senyum. Senyum. Tapi jangan senyum terus. Kalau senyum terus dari awal sampai orangnya dikasih kopi senyum aja, nanti dibilang sama yang pelanggan, wah ini bahaya minum kopi di sini. Takut dilempar nih gelas ke kita, dianggap apa kitanya? Ya, jadi senyum aja Bu. Ya silakan Pak. Mau nambah lagi enggak? Berapa? Kembalikan uangnya juga harus ramah. Hitung lagi, udah dikasih ke orangnya pengembalian, coba Pak hitung lagi dulu. Supaya apa? Supaya tidak salah. Karena yang suka mengembalikan uang ini suka salah nih juga. Bisa kelebihan. Apa maksudnya bisa kelebihan? Belanja 50.000, uang dikasih, belanja 35.000, uang dikasih 50.000. Bisa lebih dikembalikan. Sementara item yang dijual kan nggak banyak untungnya ya Pak. Ya Bu Rami, kadang 500 ya. Atau di bawah 500 ada. 500 rupiah ya. Nah kalau 2.000 ke orang itu, kita hanya majang kan begitu ya. Kerja bakti. Nah yaudahlah. Arti mulai besok yang datang mengembalikan uang hati-hati. Hasilnya makin menurun, ya udah kerjain aja lah. Ada kalanya naik, amin. Ada kalanya kita menuai. Jadi masa depan yang cerah itu adalah masa depan yang baik. Masa depan yang selalu ada harapan. Dan masa depan yang diberkati Tuhan. Ingat akan janji Tuhan. Ingat bahwa Tuhan mengendali. Karenanya jangan putus asa. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Dan lakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi hari menjelang siang ini. Kami sudah mendengar firman-Mu dan biarlah firman-Mu menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Yakinkan setiap kami bahwa masa depan kami bahkan sepanjang tahun ini adalah tahun yang baik, tahun yang penuh keberkatan yang diberkati Tuhan. Saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tolong supaya
Setiap kami mengingat kesalahan-kesalahan kami, meminta ampun kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mati menggantikan kami. Kami yang harusnya binasa menjadi orang-orang yang tidak binasa. Kami yang harusnya terus ada permusuhan dengan Tuhan, menjadi orang-orang yang diampuni dan dikasihi. Karenanya berkati nanti air anggur dan roti yang ada, dan kami boleh mengingat penderitaan dan kematian Tuhan, sekaligus kami mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Baik, kita lihat bacaan kita dari 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayat 32. Sudah menemukan ayat ini? Kita baca bergantian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia mengucapkan tangannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan padamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan-aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan kalau sesudah itu ia makan roti dan minum cawan. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Tapi itu banyak yang datang dari mana, dan ada sedikit yang meninggal. Kalau kita memuji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak bersama-sama dengan dunia. Amin. Mari kita berdoa. Karenanya Tuhan Yesus kuduskan, layakkan setiap kami. Basuh dengan kuat kuasa darah-Mu supaya setiap kami berkenan kepada-Mu. Berkati roti dan air anggur yang ada. Dan biarlah kami selalu mengingat pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus. Kami berwaspada, berhati-hati terhadap segala macam kemungkinan yang akan membuat iman kami lemah, yang akan membuat kami menjauh dari Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Berkati sekali lagi perjamuan yang dimana kami akan ada di dalamnya. Ambil bagian di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Dan pengampunan itu sudah kami terima. Amin. Mengangkat roti di sebelah tangan kanan kita. Kita mau mengingat atau mengenang peristiwa lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana Tuhan Yesus ditangkap, Dia dihina, disiksa, dianiaya, diadili dalam pengadilan yang tidak adil. Dia direndahkan sedemikian rupa. Dan banyak orang menginginkan supaya Dia disalibkan. Dan keputusannya memang Yesus harus disalibkan. Dia menanggung segala macam kesalahan Bapak, Ibu, dan saya. Karenanya pada saat Ia disesat, saat kepalanya dimahkotai duri dan dipaksa memikul salib, dan saat kaki dan tangannya dipakukan di atas kayu salib, Tuhan Yesus menerima dengan penuh ketulusan, dengan harapan bahwa apa yang dikerjakannya dalam kematiannya
itu tidak sia-sia. Dan memang tidak sia-sia sidang jemaat. Bapak Ibu kita semua sidang jemaat telah tergantikan. Kita yang seharusnya dihukum. Kita yang seharusnya binasa. Menjadi orang-orang yang dibebaskan dan hidup. Orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang mewarisi janji Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam perjanjian. Orang-orang yang dikasihinya. Mengingat sekali lagi peristiwa itu, marilah Bapak Ibu sidang jemaat, kita mau makan roti yang merupakan lambang tubuhnya ini, dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, makanlah. Kita angkat air anggur di sebelah tangan kanan kita. Dari kepalanya yang dimahkotai duri, tubuhnya yang disesah, kaki dan tangannya yang dipaku, mengalir atau keluar darah. Darah yang menyucikan segala pelanggaran kita, segala dosa kita, segala kutuk kita. Kita yang berdosa menjadi disucikan di hadapan Allah. Kita menjadi orang-orang yang dibenarkannya. Karenanya untuk mengingat Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Dan sekaligus kita menyiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita minum air anggur yang merupakan lambang dari darahnya ini. Dengan penuh ucapan syukur kepadanya. Karenanya, minumlah. Saya mohon Pak Matius pimpin kita dalam doa ucapan syukur.
Kami berterima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu dan berkat-Mu bagi kami. Tuhan tidak pernah akan membiarkan kami berada di dalam hal yang salah, keliru, dan yang akan menghancurkan masa depan kami. Karena Tuhan sudah berjanji bahwa masa depan kami adalah masa depan yang baik, masa depan yang cerah, masa depan yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan pengendali atas segala sesuatunya, katanya biarlah kami terus bersyukur, tidak mudah putus asa dalam segala hal, dan tetap memandang kepada Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu dari anak-anak hingga kami orang dewasa. Pimpin dan arahkan kami, buka pemikiran kami dan semangati kami terus dalam banyak hal. Dan biarlah Tuhan berbeda kami dari yang lain, yaitu untuk menjadi terang, menjadi garam di sekitar kami. Karuniakan hikmat bijaksana pada setiap kami, dan kami memuliakan Tuhan dari waktu ke waktu. Apa yang diusahakan, dikerjakan oleh setiap sidang jemaat, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bersusah hati, Tuhan hiburkan. Bapak, kami berdoa saat ini untuk pemilu 2024 pada tanggal 14 April, pada tanggal 14 Februari 2024, supaya pemilu kami boleh berlangsung atau berjalan dengan baik. Biarlah Bawaslu, KPU dapat menunaikan tugasnya dengan baik. Jika harus 2 putaran, Tuhan juga tolong supaya tidak ada kekacauan, atau hanya 1 putaran. Biarlah yang menang tidak merasa jumawa yang kalah lalu sakit hati. Kami berdoa bersama untuk kebaikan bangsa ini. Tuhanlah yang berotoritas penuh supaya bangsa ini tetap baik-baik saja. Demikian juga para politisi, para pebisnis, pejabat pemerintah, supaya mereka tidak memikirkan kepentingan pribadi dan kelompok, tetapi memikirkan kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa ini. Itulah harapan kami, Tuhan. Dan kami berdoa untuk gereja-gereja di Indonesia supaya bersatu. Gereja-gereja di Indonesia tidak membangun menara jadi, bersaing untuk membuktikan diri mereka orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Tetapi mereka adalah orang-orang gereja yang menangkap keinginan Tuhan, yang hidup dalam kasih dan persatuan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami menjadi pendoa-pendoa syafaat. Kami boleh bersaksi, kami boleh menangkan jiwa. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Kami berdoa kalau minggu ini kami boleh dipertemukan minggu depan. Kami boleh dipertemukan kembali untuk beribadah di tempat ini. Adanya sekali lagi kami serahkan Pak Tony. Kami juga mau menyerahkan Ibu Yenti. Tuhan yang memulihkan kepada keberadaan mereka, Tuhan. Keadaan mereka, Tuhan. Supaya mereka ini menjadi orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Kami teringat yang berulang tahun di bulan Januari ini. Berkat daripada Tuhan Yesus ada atas kehidupan mereka semua. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus mereka sungguh-sungguh alami rasanya. Dan biarlah sukacita yang daripada Tuhan Yesus
ada pada sidang jemaatmu yang berulang tahun di bulan Januari ini. Tuhan, sebentar kami akan pulang, akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan sertai bagian dekat maupun yang jauh. Tuhan sertai untuk sepanjang minggu ini. Dan sekali lagi Tuhan, nama-namakanlah jumlah bilangan yang ada. Ini doa kami, segala hormat, kepujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar para murid untuk berdoa, juga untuk kami sekalian. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat milik Tuhan, kekasih-kekasih dari Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiran kita dan terimalah berkat-Nya. Adapun kasih karunia dari Bapa kita di surga, damai sukacita di dalam Tuhan Yesus, persekutuan kita dengan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.